Dan tampaknya ingin segera membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak Jokowi. Gerakan cepatnya di hari pertama kerja jelas bukan langkah spontan. Ini lebih terlihat seperti sandiwara politik yang sudah disiapkan dengan matang. Dan tentu, ini bukan kebetulan. Tim media Gibran bergerak lebih cepat. Seakan-akan semua ini memang sudah direncanakan sejak lama. Lihat saja, para buzzer dan influencer yang dulu mendukung Jokowi kini beralih memoles citra Gibran. Ada apa di balik semua ini? Saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Pupu Papa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo. Bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya sangat terkenal, lambatnya, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait birokrasi pemerintahan di Indonesia saat sidang kabinet paripurna pertama bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan. Oke teman-teman ya, di sini Pak Presiden Prabowo Subianto itu akui birokrasi kita itu sangat terkenal ribetnya teman-teman ya. Oleh karena itu Bapak Prabowo membentuk sejumlah badan baru agar membantu kerja kementerian untuk mengatasi persoalan birokrasi tersebut ya teman-teman. Saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal, ribetnya, sangat terkenal, lambatnya, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengganti. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Oke teman-teman, itulah tadi ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan kali ini teman-teman kita mau menyimak video yang cukup menarik ya. Saya ambil dari channelnya Muhammad Prayoga ya. Beliau itu mengambil dari TikTok. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Gibran tampaknya ingin segera membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak Jokowi. Gerakan cepatnya di hari pertama kerja jelas bukan langkah spontan. Ini lebih terlihat seperti sandiwara politik yang sudah disiapkan dengan matang. Dan tentu, ini bukan kebetulan. Tim media Gibran bergerak lebih cepat. Seakan-akan semua ini memang sudah direncanakan sejak lama. Lihat saja, para buzzer dan influencer yang dulu mendukung Jokowi kini beralih memoles citra Gibran. Ada apa di balik semua ini? Apakah Gibran sudah diproyeksikan untuk melampaui Prabowo? Atau
Ini adalah langkah awal untuk menjadikannya calon presiden di 2029. Semua sinyalnya jelas. Gibran sedang dipoles, bukan hanya untuk tampil lebih penting di mata publik, tapi juga lebih unggul dari Prabowo. Ingat, banyak menteri dan pejabat di kabinet adalah loyalis Jokowi. Mereka mungkin sengaja memberi jalan mulus bagi Gibran, menyiapkan karpet merah agar dia bisa segera merebut panggung utama. Kalau Gibran sudah menyalip Prabowo sejak hari pertama, apa yang akan terjadi di masa depan? Ini bukan soal kinerja, tapi soal pencitraan besar-besaran yang didukung oleh kekuatan media dan buzzer. Rakyat harus waspada. Jangan sampai terbuai lagi dengan ilusi seperti dulu saat kita terbuai dengan Jokowi. Semua ini tampak seperti drama politik yang rapi, disusun hanya untuk membesarkan nama Gibran dan menjadikannya lebih unggul dari Prabowo. Lalu, gorong-gorong mana lagi yang akan Gibran masuki, seperti yang pernah dilakukan Jokowi? Hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Fufu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Fufu Papa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita Presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan, ini sudah berpindah ke Fufu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufu Papa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Fufu Papa. Menarik ya, pembahasan yang paling terakhir tadi ya. Bahasanya itu menyalip ya. Oke, kita sama-sama mendoakanlah. Karena Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah menjadi presiden dan wakil presiden, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa membawa negeri ini jauh lebih baik teman-teman ya. Dan mampu membuka lapangan pekerjaan seperti apa yang telah disampaikan oleh Mas Gibran ketika mau menjabat menjadi calon wakil presiden. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dulu video dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.